Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Tepat ketika hiu hitam dengan gila-gilaan membantu hewan peliharaannya untuk meracuninya, Li Longsing sedang berbaring di tubuh Hua Yumei. Tubuh Hua Yumei sangat panas, dan sangat menyenangkan bisa berhubungan dekat dengan tubuhnya. Sangat lembut dan halus. Namun, Li Longsing sedang tidak ingin menikmatinya saat ini. Seluruh energinya dipertahankan pada puncaknya. Ketika Zhou Feng membujuknya untuk minum lebih awal, Li Longsing menemukan masalahnya. Dia tidak menemukan racun dalam anggur, tetapi dia mencium bau dupa besar di pedupaan, yang memiliki bau khusus. Jadi dia diam-diam mengeluarkan pil detoksifikasi, memasukkannya ke dalam anggur, dan meminumnya bersama. Karena itu, ketika semua orang dijatuhkan, dia masih tersadar. Tapi untuk mengetahui konspirasi Zhou Feng, dia berpura-pura pingsan. Hanya saja dia tidak menyangka sebelum rencana Zhou Feng dilaksanakan, seekor hiu hitam dari Pulau Dewa datang untuk membunuh di tengah jalan. Melihat hiu hitam itu membantu hewan peliharaannya untuk memaksakan racun, mata Li Longsing berkilat dingin, diam-diam berpikir bahwa kesempatan telah tiba. Saat ini adalah waktu yang tepat, karena pertahanan hiu hitam sangat longgar. Dengan pemikiran yang sama, Li Longsing akan mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Hua Yumei, yang ditekan dengan kuat olehnya, tiba-tiba membuka matanya yang indah dengan kedipan bulu matanya, dan melihat ke atas. Li Longsing terkejut. Gadis ini tidak diracuni. Hehe, Instruktur Li, apakah kamu masih belum bangun? Apakah begitu nyaman sehingga kamu bahkan tidak ingin bangun? Sebuah suara menawan terdengar langsung di benak Li Longsing. Sialan, Li Longsing terkejut, dan dengan cepat melompat dari tubuh Hua Yumei. Saat dia melompat, dia menjabat tangan kanannya, dan segenggam pil peledak hitam, seperti dewi yang menyebarkan bunga, langsung menuju ke hiu hitam tidak jauh dari sana. Hah! Heisa menyipitkan matanya, dan sangat terkejut dengan ledakan tiba-tiba Li Longsing. Li Longsing jelas diracuni oleh Zhou Feng, bagaimana dia pulih begitu cepat. Tapi sekarang situasinya kritis, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Hiu hitam melepas satu tangannya, melambaikan telapak tangannya, dan menamparnya dengan keras. Bang, bang, bang. Terdengar jeritan melengking bercampur dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Hiu hitam menatap tangan kanannya dengan tak percaya. Dia melihat bahwa seluruh lengan kanannya telah dilubangi, berdarah, dan hanya tulang yang masih terhubung. Lengan kanannya langsung dilumpuhkan oleh pil peledak Li Longsing. Bagaimana ini bisa terjadi? Hiu hitam adalah orang yang sangat kuat di tingkat ke-8 langit, sedangkan Li Longsing berada di tingkat ke-8 alam transendental. Ada 9 alam kecil di antara mereka berdua. Bagaimana mungkin semut yang tidak penting seperti Li Longsing itu memiliki pil ledakan yang menantang surga? Binatang kecil, aku ingin kau mati. Heisa terbangun dari keterkejutannya, membuka mulutnya dan meraung seperti binatang buas. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Ini seperti gajah raksasa dengan lubang darah yang digigit semut di tubuhnya. Tidak fatal, tapi sangat menghina. Selama raungan, hiu hitam berhenti membantu hewan peliharaannya untuk memaksakan racun, mengayunkan tubuhnya, dan menyerang ke arah Li Longsing seperti kilat. Dia ingin membunuh Li Longsing dengan kecepatan kilat, lalu pergi membantu hewan peliharaannya. Menurutnya, membunuh Li Longsing hanyalah masalah kecil, dan itu tidak memakan banyak waktu sama sekali. Saat bergegas maju, ombak di sekitar hiu hitam bergejolak, ombak keruh bergolak, dan terdengar suara laut menderu. Ini adalah domain spesialnya. Mereka yang kuat di alam langit tidak hanya bisa terbang tinggi di langit, tetapi juga memiliki pemahaman pendahuluan tentang Tao dan membentuk medan khusus mereka sendiri. Begitu Li Longsing masuk dalam domainnya, dia hanya bisa dibantai olehnya. Ho, sebelum ada yang datang, gelombang kekeruhan yang agung telah menyapu sebelumnya, langsung menuju ke arah Li Longsing, mencoba menariknya ke domain kekuasaannya. Tanpa basa-basi lagi,
Li Longsing menjabat tangan kanannya, dan membuang beberapa pil peledak. Bum bum bum. Gelombang keruh yang mengalir ke arah wajah terbelah berkeping-keping dalam sekejap, runtuh menjadi kehampaan. Momentum serangan hiu hitam terhenti, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Hanya beberapa pil peledak yang dapat menghancurkan domainnya sendiri, membuat Heisa menatap Li Longsing sekali lagi. Sejak mengetahui bahwa Li Longsing adalah dalang di balik pembunuhan Gu Xuanhong, Heisa pergi dengan cepat ke ibu kota kekaisaran. Namun, setelah mengetahui bahwa Li Longsing telah menjadi instruktur Akademi Zandao, dia tidak bertindak gegabah, melainkan menyelinap masuk dan mengamati secara diam-diam. Dalam beberapa hari terakhir, dia diam-diam memantau Li Longsing, mencari peluang bagus untuk bergerak. Ini adalah Akademi Zandao, cabang dari Sekte Zandao, jadi tentu saja dia tidak berani bertindak terang-terangan. Sampai di hari ini, dia akhirnya menemukan kesempatan. Zhou Feng memiliki niat jahat untuk membunuh Li Longsing. Awalnya, dia tidak ingin ikut campur. Jika Li Longsing mati di tangan Zhou Feng, dia menganggap itu sebagai balas dendam untuk Gu Xuanhong. Namun, belakangan diketahui bahwa Zhou Feng tidak akan membunuh Li Longsing, melainkan ingin Li Longsing dan Hua Yumei menjaga persahabatan Bao. Hiu hitam tidak tahan lagi. Karena dia tidak tahu apa yang Zhou Feng coba lakukan, dia pikir Zhou Feng hanya ingin menodai reputasi Li Longsing. Jadi dengan mengandalkan kekuatannya yang kuat, dia melanggar batasan dan muncul di dalam ruangan. Demi keamanan, dia telah memasang sedemikian rupa batasan yang kuat di sekitar ruangan, sehingga pertempuran di lantai 3 tidak akan ada orang yang mengganggu. Di mata semua orang, ruangan tertinggi di lantai 3 benar-benar sunyi saat ini. Namun, pertempuran di ruang pribadi terlalu sengit, dan batasan yang dia buat sudah runtuh, dan dia tidak bisa bertahan lama. Sebelum batasan itu dilanggar, dia harus cepat-cepat menyingkirkan Li Longsing. Jika tidak, begitu manajemen senior Akademi Zandao tahu, nyawa hiu hitamnya juga akan hilang di sini. Sebagai pelindung Pulau Dewa Laut yang bermartabat, dia tidak ingin mati oleh seekor semut. Begitu dia memikirkan hal ini, telapak tangan kiri hiu hitam terbang, berubah menjadi gelombang serangan yang kuat, bergegas menuju Li Longsing. Dengan jentikan tangan Li Longsing, pedang pembunuh naga jatuh ke telapak tangannya, dan 4 gerakan pertama dari seni pedang penguasa kekacauan, menyerang bagai guntur. Meski menahan gelombang serangan, tapi langkah selanjutnya, menyapu lagi. Kulit Li Longsing berubah, dia tidak punya waktu untuk memulai teknik pedangnya, jadi dia hanya bisa membuang segenggam pil peledak untuk menghilangkan kebutuhan mendesaknya. Pil peledak di tangannya hanya dapat melukai pembudidaya langit tingkat ke-7 dari alam melonjak. Karena saat memurnikan pil peledak, energinya sangat terkuras. Pil iblis dari monster-monster di puncak surga ke-9 dalam kondisi melonjak hanya dapat memurnikan pil peledak yang sebanding dengan surga ke-7. Dan hiu hitam ini sudah menjadi orang kuat di langit ke-8. Terlebih lagi, hanya ada 4 pil peledak di tangan Li Longsing. Sisanya semuanya berada di bawah langit ke-7. Oleh karena itu, tidak mungkin membunuh Heisa dengan sisa pil peledak itu. Haha, nak, jika kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini, maka kamu akan mati hari ini. Heisa mengambil beberapa gelombang pil peledak, dan menamparnya dari udara. Boom! Terdengar suara ledakan udara yang mengejutkan, dan Li Longsing mundur tak terkendali, berdarah dari sudut mulutnya. Baru saja mundur ke sisi Hua Yumei dan berhenti. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa Hua Yumei masih terbaring dengan nyaman di tanah, dan hatinya tiba-tiba menjadi marah. Terlepas dari hal lain, pedang pembunuh naga akan menebas kepala Hua Yumei. Saat pisau jatuh, retakan yang dalam terpotong di tanah. Debu dan bebatuan terciprat kemana-mana, dan Hua Yumei diam-diam menghilang. Saat berikutnya, dia berdiri di sudut tidak jauh, memelototi Li Longsing, "Apa yang kamu lakukan?" Hua Yumei tidak menyangka Li Longsing begitu kejam, dan sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengasihani dan menghargai wanita cantik. Jika dia tidak menghindari pada waktu yang tepat, kepala cantik itu akan terpisah. Li Longsing tidak berbicara omong kosong dengannya,
tetapi berkata dengan tajam, "Berhentilah berbicara omong kosong, jika kamu tidak ingin mati, kita satukan kekuatan dan bunuh hiu hitam itu." Mata menawan Hua Yumei bersinar, dan dia terkikik dan berkata, "Mengapa aku harus membantumu?" Li Longsing terdiam. Dia tidak bisa berhenti mengutuk dalam hatinya, apakah gadis ini sudah gila? Mungkinkah saat ini, dia masih belum mengerti situasinya? Melihat penampilan hiu hitam, dia berniat untuk membunuh semua orang di dalam ruangan, tanpa meninggalkan siapapun. Ketika Hua Yumei membantunya, dia sebenarnya membantu dirinya sendiri. Melihat Li Longsing marah, Hua Yumei tersenyum cekikikan lagi, "Jangan marah, aku hanya bercanda." Dia memiliki awal yang buruk hari ini, dan dia sudah terdesak, tapi sekarang ada wanita jalang yang membantu Li Longsing, bagaimana Heisa bisa mentolerirnya? Wajah cantik Hua Yumei tenggelam ketika dia mendengar itu. "Kamu baru saja memanggilku apa? Aku memanggilmu jalang, kenapa?" Heisa tersenyum menghina. Meskipun gadis Hua Yumei ini terasa sangat jahat, tetapi di permukaan, dia hanya memiliki alam transenden. Tidak peduli seberapa jahatnya dia, apakah dia masih bisa mengalahkan dirinya sendiri. Namun, idenya baru saja muncul. Retak, jeritan menggema di seluruh ruangan. Heisa mengangkat tangannya untuk menutupi pipinya yang merah dan bengkak, dan menatap Hua Yumei dengan tak percaya. Ketika Hua Yumei baru saja menamparnya, dia jelas menangkapnya, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Kecepatannya sangat cepat, hampir saat Hua Yumei mengangkat tangannya, tamparan itu sudah mendarat dengan keras di wajahnya. "Siapa kau?" Mata hiu hitam berkedip ketakutan, dia menatap Hua Yumei, dan meraung tajam. "Hei, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku, jika kamu tertarik, kamu bisa dengan patuh mengakhirinya sendiri, dan aku masih bisa meninggalkanmu seluruh tubuhmu dengan utuh." Heisa meraung, dan gelombang keruh di sekitar tubuhnya bergejolak, menyebarkan medan kabut air lagi. Sambil meraung, dia melangkah keras di tanah dengan kaki kanannya, dan menyerbu ke arah Hua Yumei seperti kilat. "Hei, keras kepala!" Hua Yumei tersenyum centil, melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, pemandangan yang sangat spektakuler muncul. Langit dipenuhi dengan uap air, dan bayangan menawan melintas dalam siulan. Bayangan itu semua adalah wanita telanjang, yang terlihat seperti dirinya. Tubuhnya panas dan ombaknya bergejolak. Senjata pembunuh besar itu memancarkan cahaya putih sebening kristal yang menyilaukan jiwa. Itu seperti roti kukus putih yang tak terhitung jumlahnya tergantung di sana. Bayangan indah itu seperti roh pengembara, menembus setiap lubang, sebenarnya langsung menembus bidang kabut air hiu hitam, datang mendatanginya. "Hehe, Kak, ayolah, berbahagialah. Kakak, letakkan pisau dagingnya dan berbaliklah. Tidak baik berkelahi dan membunuh, bagaimana kalau kita pergi ke Wushan Yunyu bersama dan menikmati kebahagiaan dunia?" Untuk sesaat, suara-suara menggetarkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Suara-suara itu, seperti serangga, terus menggigit hati hiu hitam. Heisa adalah hantu kelaparan, dan keluarganya memiliki banyak istri dan selir. Melihat begitu banyak Hua Yumei telanjang saat ini, ditambah dengan suara yang menggetarkan jiwa, untuk sesaat, dia kesurupan dan tidak bisa menahan diri. Pada saat Heisa sedang kesurupan, terdengar suara robekan yang tajam. Itu adalah sosok yang cantik, dengan tangan kanannya membentuk pisau, yang membelah dada hiu hitam. Darah melonjak, dan bahkan usus pun mengalir keluar. "His!" Li Longsing tersentak, Hua Yumei ini kejam. Pelacur, aku akan membunuhmu." Didorong oleh rasa sakit yang luar biasa, Heisa tiba-tiba terbangun. Dia mengayunkan tangan kirinya ke depan dengan ganas. Segera, gelombang ombak besar menyapu. Bang, bang, bang. Kekuatan supernatural Hua Yumei di seluruh langit runtuh dalam sekejap. Hiu hitam merobek jubahnya, membungkus ususnya yang jatuh, dan berteriak di punggungnya, "Sialan, aku, hiu hitam, bersumpah ke langit di sini, aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu." Itu berubah menjadi kilat hitam dan langsung menuju ke Hua Yumei. Pada saat yang sama,
raungan monster yang mengerikan terdengar di belakangnya, dan itu adalah hewan peliharaannya, hiu iblis hitam, yang bergegas keluar pada saat yang sama terlepas dari racun di tubuhnya. Hehe, Instruktur Li, bantu aku memblokir hewan jahat itu. Kulit Hua Yumei berubah, tapi dia tetap tersenyum. Begitu hiu hitam bergabung dengan hewan peliharaannya, kekuatan tempurnya akan melonjak dengan cepat. Bahkan Hua Yumei bukanlah tandingannya. Oke, hiu monster itu berikan padaku. Li Longsing menyerang, menghadap hiu monster. Pedang pembunuh naga di tangannya bergetar berulang kali, dan gelombang bayangan Dao jatuh dari langit, langsung menutupi hiu monster itu. Ho, di bawah bayang-bayang pisau yang tak terbatas, hiu iblis menjerit melengking, dan tubuhnya langsung berlumuran darah. Sial, mendengar teriakan dari hewan peliharaannya, Heisa merasa seperti ada pisau yang memutar jantungnya. Jika tidak, bahkan jika Hua Yumei dan Li Longsing bergabung, Heisa dapat membunuhnya sendirian. Sambil mengutuk, Heisa berbalik dan menghadapi Li Longsing. Hei, lawanmu adalah aku. Hua Yumei memutar tubuhnya yang halus, menghalangi jalan hiu hitam. Pergi. Li Longsing kemudian turun dari langit, membuka isi perutnya, dan mengeluarkan pil iblis dari hiu iblis. Ini adalah pil iblis dari surga ketujuh yang membubung ke langit, dan itu bisa dianggap sebagai keuntungan kecil. Tidak, melihat adegan ini, mata Heisa akan terbelah, dan dia akan menjadi gila. Penghancur kecil bermarga Li, aku akan mencabik-cabikmu. Mata Heisa merah, menatap Li Longsing dengan ganas, dia melepaskan diri dari keterikatan Hua Yumei, dan bergegas menuju Li Longsing dengan gila. Hewan peliharaannya dibelah menjadi dua oleh Li Longsing, dan pil iblis juga dikeluarkan. Bagi hiu hitam, ini bahkan lebih membuat marah daripada membunuh orang tuanya. Lagi pula, hiu iblis peliharaan itu adalah saudaranya yang telah bersamanya selama beberapa dekade. Saat ini, hiu hitam benar-benar gila. Melihat hiu hitam datang, kulit Li Longsing sedikit berubah, dan dia menjabat tangan kanannya, melepaskan lusinan pil peledak hitam. Di antara mereka, ada juga pil yang meledak dari surga ketujuh dari dunia yang mengosongkan. Sejauh ini, hanya tersisa pil peledak langit ketujuh yang tersisa padanya, dan sisanya adalah pil peledak di bawah alam melonjak. Bang, bang, bang. Suara keras mengguncang langit, dan kekuatan ledakan yang sangat besar membuat hiu hitam terluka, dan 7 lubang berdarah. Hampir seketika, cedera itu bertambah parah. Tapi hiu hitam itu sudah gila saat ini, dan dia tidak peduli sama sekali, dan berubah menjadi kilat tanpa ragu, dan menabrak Li Longsing. Bahkan jika dia mati, dia masih harus menarik Li Longsing untuk menjadi punggungnya. Blokir. Li Longsing dengan cepat menjalankan kitab kekacauan, dengan gila-gilaan, dan keberuntungan kekacauan yang agung melonjak, membentuk penghalang tebal di depannya. Namun, segera setelah penghalang terbentuk, hancur seketika oleh kilat hiu hitam. Tatapan Li Longsing sedikit tenggelam, dan dia akan mengeluarkan kuali api ilahi 9 naga. Saat ini, hanya kekuatan magis tabu dari kuali api ilahi 9 naga yang dapat memblokir lawan. Tetapi pada saat ini, suara klik yang menusuk telinga tiba-tiba memasuki tirai telinga. Mata Li Longsing terpaku, dan dia melihat hiu hitam yang berlari ke arahnya tiba-tiba memiliki tangan seputih salju di dadanya. Tangan giok itu, seperti pedang paling tajam di dunia, langsung menusuk dada hiu hitam itu. Momentum maju hiu hitam tiba-tiba berhenti, dan aura ganas di tubuhnya menghilang seperti air pasang. Dia menatap tangan batu giok di dadanya, dengan ketidakpercayaan di matanya dan kengerian yang tidak bisa disembunyikan. Aku tidak bisa didamaikan. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, tangan batu giok itu bergetar hebat, dan tubuh besar Heisa itu tercabik-cabik dan berubah menjadi hujan darah. Di balik hujan darah terdapat wajah cantik Hua Yumei seperti bunga dan batu giok. Hehe, Instruktur Li, apakah kamu baru saja takut? Hua Yumei menjilat bibirnya dan tersenyum genit. Li Longsing mendengus dingin, tetapi tidak berbicara. Wanita ini ingin merayu dirinya sendiri, tetapi tidak mungkin. Meskipun barusan sangat berbahaya, Hei Shark tidak mungkin membunuhnya.
Selama dia mengorbankan kuali api Dewa Naga 9 tepat waktu untuk mengaktifkan 9 jiwa naga di dalamnya, Hei Shark juga bisa dikalahkan. Melihat jiwa hiu hitam terbang menjauh, Li Longsing perlahan mendarat di tanah. Sekilas, dia menemukan cincin penyimpanan hitam di tanah. Cincin penyimpanan ini milik Zhou Feng. Setelah Zhou Feng meledakkan dirinya, cincin penyimpanan itu ditelan oleh monster hiu. Saat hiu iblis mati, cincin penyimpanan juga jatuh ke tanah. Perasaan spiritual Li Longsing masuk untuk menjelajah, dan matanya tiba-tiba menyala. Zhou Feng benar-benar layak menjadi dekan Akademi Alkimia. Di dalam cincin penyimpanan harta karun ditumpuk seperti gunung, seperti rumah harta karun kecil. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah harta surga dan bumi tingkat tinggi. Batu roh, harta ajaib, pil, buku tentang pil, semuanya ada di sana. Li Longsing mengeluarkan sebotol ramuan, beberapa ramuan di dalamnya adalah ramuan detoksifikasi, yang dapat meredakan racun parah. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, di dalam raungan sekarang, masih ada 3 guru naas yang terbaring tak sadarkan diri di pojok. Li Longsing melangkah menuju salah satu dari mereka. Pada saat ini, Hua Yumei memutar tubuhnya yang halus dan jatuh dari langit, menghalangi jalan Li Longsing. Apa yang kamu lakukan? Mata Li Longsing menjadi dingin. Hua Yumei terkikik dan bertanya, apakah kamu ingin membantu mereka melakukan detoksifikasi? Li Longsing mengangguk, ya, di antara mereka racunnya sudah dalam, jika tidak diobati, semua akan terlambat. Hehe. Hua Yumei tersenyum dan mengunci Li Longsing dengan mata mengedip seperti sutra. Instruktur Li, kamu benar-benar memiliki hati yang baik. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan nada serius, tapi kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang, jadi jangan khawatirkan orang lain. Apa maksudmu? Mata Li Longsing menjadi dingin. Hua Yumei mengulurkan jari anggreknya, menunjuk ke hidung Li Longsing dan berkata dengan lembut, kamu orang yang sangat pintar, tidak bisakah kamu memikirkan apa yang ingin aku lakukan padamu? Li Longsing tetap diam. Hehe, semuanya pintar, jadi tidak perlu bermain sandiwara di sini. Wajah cantik Hua Yumei berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berkata tanpa emosi dalam nada bicaranya, sejujurnya, aku tidak ingin ada yang mengungkapkan apa yang terjadi hari ini, jadi aku hanya bisa minta maaf. Melihat kuali api ilahi 9 naga, Hua Yumei, yang awalnya tenang, tiba-tiba mengubah wajahnya. Benar, ini adalah senjata Dao. Li Longsing sedikit tersenyum, sebelum melakukannya, sebaiknya pikirkan dengan jernih apakah kamu dapat menanggung konsekuensinya. Ancaman. Wajah cantik Hua Yumei langsung membeku, tubuhnya yang lembut gemetar karena marah. Dia pikir setelah pertempuran sebelumnya, Li Longsing sudah mengeluarkan semua kekuatannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini menyembunyikan rahasia, dan pada saat ini, dia bahkan mengeluarkan artefak Dao tingkat tinggi. Selain itu, dia juga mengenali bejana Tao ini, yang merupakan kuali api ilahi 9 naga dari Sekte Danding. Kuali api ilahi 9 naga adalah salah satu harta dari Sekte Danding, bagaimana itu bisa muncul di tangan anak ini? Memikirkan hal ini, Hua Yumei bertanya dengan wajah serius, apa hubunganmu dengan Danding Man? Li Longsing tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak ada apa-apa. Hua Yumei mau tidak mau memelototinya setelah mendengar ini. Dia bahkan memiliki salah satu harta Danding Man Zenzong, dan dia benar-benar mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Danding Man. Bagaimana dia bisa tertipu? Dia percaya bahwa dengan Li Longsing sendirian, tidak mungkin merebut harta itu secara paksa dari gerbang Danding. Hanya ada 2 kemungkinan. 1. Li Longsing adalah anggota Danding Man. Alasan kedua adalah Li Longsing memiliki hubungan yang baik dengan anggota Danding Man berpangkat tinggi, jadi dia tidak akan ragu untuk mempersembahkan harta karun seperti itu. Tidak peduli seberapa mungkin, itu bukan hal yang baik untuk Hua Yumei. Untuk sesaat, Hua Yumei merasakan sakit kepala. Tapi segera, dia membuat keputusan. Hehe, Instruktur Li, jangan gugup, aku baru saja bercanda denganmu. Setelah mengatakan itu,
Hua Yumei mengambil inisiatif untuk menyingkir. Jalang ini mengaku pengecut. Dia mengerti bahwa jika dia tidak ingin mati bersama Li Longsing, dia hanya bisa melakukan ini. Jika tidak, Li Longsing akan sepenuhnya membangkitkan kuali api ilahi 9 naga, dan hasil akhirnya adalah kedua belah pihak akan menderita dan mati bersama. Melihat ini, Li Longsing dengan santai melemparkan botol pil padanya, "Pergilah, selamatkan mereka bertiga." Mata Hua Yumei menjadi dingin, "Kau menyuruhku. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu tidak ingin mati, lakukan saja apa yang aku katakan." Teriak Li Longsing dengan dominan. Hua Yumei menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu menekan amarah di dalam hatinya, "Oke, aku akan menyelamatkan mereka." Dia dengan patuh mengambil botol pil, mengeluarkan pil detoksifikasi di dalamnya, dan menyelamatkan ketiga guru itu. Ketiga guru itu diselamatkan dan melihat kekacauan di dalam ruangan, dengan mayat berdarah dan dimutilasi di mana-mana, mereka tidak bisa menahan teriakan ketakutan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga menekan rasa takut di hati mereka, menatap Li Longsing dengan gemetar dan bertanya, "Instruktur Li, apa yang terjadi? Kenapa hiu hitam dari Pulau Dewa Laut ada di sini? Kami tidak memiliki permusuhan dengan Pulau Dewa Laut. Mengapa hiu hitam akan membunuh kami?" Ketiganya menatap Li Longsing dengan ragu. Li Longsing menunjuk ke Hua Yumei, "Biarkan instruktur Hua menjelaskannya kepada semua orang." Hua Yumei memelototi Li Longsing ketika dia mendengar kata-kata itu, dan terisak berpura-pura sedih, Sejujurnya, ketika aku bangun, aku mendengar Heisa mengatakan bahwa Dekan membunuh orang-orang dari Pulau Dewa Laut tahun lalu, dia di sini untuk membalas dendam." Begitu, mereka bertiga tiba-tiba menyadari ketika mereka mendengar ini. Zhou Feng diam-diam dibudidayakan oleh keluarga Zhao, dan dia telah menemani Zhao Tianba untuk menaklukkan daerah Beihai beberapa kali sebelumnya. Saat itu, membunuh beberapa murid dari Pulau Dewa Laut di medan perang tidak lebih dari normal. Hanya saja dia tidak menyangka hiu hitam akan sangat gila sehingga dia menyelinap ke akademi untuk membalas dendam dengan risiko bahaya besar. Mungkin, di antara sedikit murid yang terbunuh, ada keturunan langsung hiu hitam. Hua Yumei terus terisak dan berkata, "Saat aku bangun, semua ajaran lainnya telah terbunuh. Aku tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka. Aku benar-benar tidak berguna." Melihat itu, ketiga guru itu segera berbicara untuk menghibur. Tapi melihat penampilannya, tidak banyak kesedihan. Lagi pula, bukan dia yang mati. Li Longsing memelototi Hua Yumei dengan mencibir, dan berkata melalui transmisi suara, "Oke, cukup sudah, selanjutnya, kamu harus menangani masalah para siswa yang ada di halaman." Hua Yumei memutar matanya dengan tidak senang, "Mengapa kamu tidak menangani sendiri masalah ini?" Li Longsing melambaikan tangannya, "Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka." Hua Yumei berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke, biarkan aku menanganinya nanti, tapi ingat, jangan membocorkan apa yang terjadi hari ini, jika tidak, bahkan jika aku mencoba mati, aku akan menghadapinya dengan menarikmu untuk menjadi pendukung." Li Longsing tidak menjawab, tetapi malah bertanya, "Aku ingin tahu, kamu termasuk pihak yang mana?" Sengaja menyembunyikan kekuatan dan bersembunyi di akademi, apa upayanya? Hua Yumei berkata dengan dingin, "Semakin banyak yang kamu tahu, semakin cepat kamu akan mati." Li Longsing tertawa, "Selama kamu berani berbicara, aku berani mendengarkan." Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu, mereka datang." Hua Yumei menyelesaikan transmisi suara dan melanjutkan penampilannya yang sedih dan tidak bisa dijelaskan. Desir, desir. Segera, beberapa aura tirani turun dari langit dan jatuh ke lantai 3 gedung Jubin. Sebelumnya, dia mati bersama hiu hitam, batasan yang dia tempatkan di luar ruangan secara alami juga hancur. Bau darah yang kuat naik ke langit, dan segera perguruan tinggi tingkat tinggi merasakannya. Atap ruangan tertinggi meledak dengan keras, memperlihatkan lubang besar. 10 orang Ki mendarat. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua gemuk dengan wajah bulat, rambut putih dan janggut putih, terlihat ramah dan baik hati, dan tampak seperti peri.
Itu adalah Li Chengsun, salah satu dari 4 wakil presiden perguruan tinggi, yang bertanggung jawab atas aula penegakan hukum. Setiap kali peristiwa besar terjadi di perguruan tinggi, dialah yang bertindak. Di belakangnya adalah penjaga yang kuat dari aula penegakan hukum. Melihat potongan daging dan darah di dalam ruangan, alis tebal Li Chengsun mengerutkan kening menjadi angka 8. Siapa yang bisa memberitahuku, apa yang terjadi di sini? Li Chengsun melirik Li Longsing dan yang lainnya, dan berbicara dengan dingin. Hua Yumei segera menangis, dan menceritakan masalahnya. Tentu saja, apa yang dia katakan persis sama dengan apa yang dia katakan kepada ketiga guru. Li Chengsun tidak bisa menahan rasa takut ketika mendengar kata-kata itu. Kamu mengatakan bahwa hiu hitam yang datang untuk membalas dendam dan mati bersama Dekan Zhou Feng. Hua Yumei mengangguk, dan menambahkan, "Yah, sebagian besar dekan mengambil tindakan, dan kami hanya membantu dari samping." Li Chengsun tidak sepenuhnya mempercayainya. Matanya seperti kilat, dan dia menatap Li Longsing dan ketiga gurunya. Li Longsing bersenandung. Ketiga guru itu gemetar ketakutan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya mengangguk. Li Chengsun menarik diri tatapannya, mengepalkan tinjunya, dan mengeluarkan 3 kata dari giginya. Pulau Dewa Laut. Wakil Presiden Li, bagaimana kita menangani urusan hari ini? Ya, tolong minta Wakil Presiden Li untuk membuat piagam, agar kami dapat menangani semuanya dengan mudah. Beberapa pelindung Dharma keluar untuk menanyakannya satu demi satu. Li Chengsun merenung sejenak, lalu berkata dengan suara lantang, "Masalah ini sangat penting, saya harus melaporkannya kepada dekan secepat mungkin, dan meminta dekan untuk mengambil keputusan." Setelah selesai berbicara, dia melirik Li Longsing dan yang lainnya, dan melambaikan tangannya, "Kalian kembalilah dulu, jika ada sesuatu untuk ditambahkan nanti, saya harap Anda bisa hadir kapan saja." "Ya, Wakil Presiden Li." Li Longsing dan yang lainnya mengangguk, berbalik dan pergi. "Instruktur Li, tunggu sebentar." Pada saat ini, suara Li Chengsun datang. Li Longsing berhenti, dan menoleh untuk melihat Li Chengsun. Li Chengsun menatapnya sebentar, tetapi akhirnya tidak berkata apa-apa, melambaikan tangannya, menandakan bahwa Li Longsing bisa pergi. Li Longsing berpikir entah kenapa, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Wakil Presiden Li, apakah menurut Anda anak itu mencurigakan? Apakah Anda sengaja menahannya di sini?" Seorang wali memandang Li Chengsun dan bertanya dengan suara rendah. Li Chengsun menggelengkan kepalanya dan menegur, "Omong kosong, apa yang mencurigakan tentang dia? Hanya saja lelaki itu berteman dengan Kakak Tan, dan dia adalah calon menantu Kakak Tan. Aku hanya ingin mengenalnya lebih baik, tetapi ketika aku memikirkan situasi saat ini, jelas bukan waktu yang tepat, jadi aku membiarkan dia pergi." "Oh, karena itu." Penjaga itu tersipu malu. Para penjaga lainnya mengangguk sambil berpikir, diam-diam mengingat penampilan Li Longsing. Sekarang bos itu jelas memandang Li Longsing secara berbeda, beraninya mereka mengabaikan. Chengsun adalah bos mereka. Li Chengsun melirik wajah penjaga yang kuat dan tersenyum. Inilah yang dia inginkan. Faktanya, hubungannya dengan Tan Saomo jauh lebih dari apa yang Anda lihat di permukaan. Sangat mudah untuk pergi. Faktanya, alasan Li Chengsun hari ini adalah semua karena Tan Saomo. Pada awalnya, keluarga Li Chengsun diburu oleh musuh-musuhnya. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, mereka kebetulan diselamatkan oleh keluarga Tan Saomo, ayah yang sedang bepergian ke luar negeri. Tan Saomo ayahnya melihat bahwa dia memiliki fondasi yang baik, jadi dia menerimanya sebagai murid terdaftar, meninggalkan sebuah buku rahasia, dan pergi. Jika demikian, sebenarnya dia dan Tan Saomo masih saudara. Li Chengsun selalu mengingat kebaikan Tan Saomo menjaga Tan Saomo dengan segala cara yang memungkinkan. Tan Saomo menjadi wali kota kota Qingyun juga merupakan hasil dari mediasi rahasia Li Chengsun. Jika tidak, orang luar dengan tingkat kultivasi rendah, bagaimana dia bisa menjadi pejabat kerajaan Yan? Alasan mengapa Li Chengsun mengatakannya barusan. Saya harap orang-orang di Balai Penegakan Hukum akan mengingat bahwa Li Longsing adalah salah satunya, dan jaga dia lebih banyak lagi di masa depan.
Setiap orang adalah orang yang cerdas. Beberapa hal tidak perlu dikatakan terlalu blak-blakan, asalkan mereka mengetahuinya dengan baik. Setelah mengatur beberapa penjaga untuk menjaga tempat kejadian, Li Chengsun bergerak dan terbang langsung ke inti akademi. Masalah hari ini terlalu besar, menyangkut Pulau Dewa Laut, dia harus melaporkannya ke dekan, dan meminta dekan untuk menanganinya. Sampah, semuanya sampah. Di sebuah istana tidak jauh dari gedung Jubin, seorang pria besar setinggi hampir 2 meter sangat marah. Dengan lambaian tangannya, perabotan berharga yang tak terhitung jumlahnya di aula itu hancur berkeping-keping. Dia tidak lain adalah Raja Zhenbei yang terkenal dari kerajaan Yan, Zhao Tianba. Tetapi pada saat ini, dia telah kehilangan ketenangan dan kepercayaan dirinya sebelumnya, dan hanya memiliki kemarahan dan kekerasan. Setelah ventilasi, Zhao Tianba tiba-tiba duduk di tanah, terengah-engah. Melihat penampilan sang kakak, Zhao Tianxing maju selangkah dan bertanya dengan hati-hati, "Saudaraku, ada apa denganmu? Mengapa kamu menjadi sangat marah begitu kamu kembali?" Zhao Tianxing, keturunan dari keluarga Zhao, juga merupakan murid inti dari Akademi Zandao. Basis kultivasi tidak lemah, dan telah mencapai tingkat ke-8 dari alam transenden. Zhao Tianba melirik adik laki-lakinya dan berkata dengan getir, "Ini karena bajingan Li Longsing itu." Zhao Tianba menggelengkan kepalanya, anak itu tidak sia-sia, tidak hanya sampah, tetapi dia juga seorang pemimpin generasi muda. Saya khawatir tidak ada seorang pun di generasi muda keluarga Zhao yang dapat dibandingkan dengannya. Ah, apa bocah itu sangat kuat. Zhao Tianxing berseru tak percaya. Zhao Tianba berpikir sejenak, mengangguk, dan perlahan memberi tahu adik laki-lakinya tentang pembunuhan istri dan anak-anaknya oleh Li Longsing. "Apa, bajingan itu membunuh adik ipar dan keponakanku? Dia benar-benar pantas mati." Zhao Tianxing juga mengertakkan gigi. Tentang Leng Qingqiu dan Zhao De, orang-orang dari keluarga Zhao tidak mengetahuinya. Lagi pula, identitas Leng Qingqiu terlalu istimewa, dia adalah seorang putri terkenal di dinasti sebelumnya. Tapi sekarang orang itu sudah mati, Zhao Tianba tidak perlu menyembunyikannya lagi. Zhao Tianba berkata dengan getir, "Awalnya, saya ingin meminta Zhou Feng, kepala Akademi Alkimia, untuk membunuh anak itu untuk membalaskan dendam istri dan anakku, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Hiu Hitam, pelindung hukum Pulau Dewa Laut, ikut campur di tengah jalan, merusak urusan saya. Dia mati bersama Hiu Hitam, dan dia belum membunuh bajingan kecil itu." Berbicara tentang ini, Zhao Tianba memegang kepalanya dengan sedih, dan menghela nafas, "Hei, bagaimana aku bisa membunuh bajingan kecil itu?" Saat ini, dia benar-benar tidak mundur. Dari segi kekuatan, dia bukan lawan. Dari segi latar belakang, Li Longsing tidak kalah. Meskipun dia adalah Raja Zhenbei, dia beberapa tingkat lebih tinggi dari Li Longsing. Polu Hou, tetapi dalam kasus Li Longsing, dia tidak kalah. Tanpa membuat kesalahan besar, Zhao Tianba tidak berani melakukan apapun pada Li Longsing dengan ringan. Jika tidak, begitu keadaan menjadi serius, keluarga Li dan keluarga Zhao akan bertengkar satu sama lain, dan pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita. Oleh karena itu, Zhao Tianba tidak bisa melakukan apapun secara terang-terangan kepada Li Longsing. Tepat ketika Zhao Tianba tidak berdaya, mata Zhao Tianxing tiba-tiba menyala dan dia berkata dengan lantang, "Saudaraku, saya telah memikirkan tindakan balasan terhadap bocah itu. Selama rencana ini diterapkan, bajingan kecil itu pasti akan mati." Mendengar ini, Zhao Tianba tiba-tiba berdiri dan meraih lengan adik laki-lakinya. "Cepat, apa rencananya?" Zhao Tianxing berkata sambil mencibir, "Saudaraku, apakah kamu sudah melupakan persaingan besar antara berbagai sekolah di Sekte Zandao kita setiap 3 tahun?" Zhao Tianba terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Suasana hatinya yang tertekan tiba-tiba menjadi lebih cerah, dia tidak bisa menahan tawa dengan wajah menghadap ke atas, "Haha, ya, ini memang kesempatan yang dikirim oleh dewa untuk membunuh anak itu." Akademi Zandao, sebagai cabang dari Sekte Zandao, didirikan dengan tujuan mengirimkan talenta ke Sekte Zandao.
Bagaimana kita bisa memilih talenta yang luar biasa? Itu melalui kompetisi universitas 3 tahun yang diadakan oleh berbagai sekolah cabang. Akademi Zandao tidak hanya ada di negara bagian Yan, tetapi juga di 8 negara terdekat. Setiap 3 tahun, Akademi Perang di 9 negara akan mengadakan kompetisi besar. Selama mereka berusia di bawah 30 tahun, tidak peduli mereka adalah guru atau siswa, mereka dapat berpartisipasi. Sekolah yang berperingkat tinggi dalam kompetisi besar secara alami akan menerima lebih banyak sumber daya sekte Zandao. Dekan perguruan tinggi di peringkat paling bawah akan dihukum berat. Jika kalah berturut-turut, mereka akan terdorong ke bawah. Siapapun yang masuk 10 besar dalam kompetisi dapat berhasil memasuki sekte Zandao. Dan dalam beberapa kompetisi besar terakhir, Akademi Zandao di kota Yan berada di peringkat 3 terbawah. Entah detik terakhir atau ketiga terakhir, setiap kali ada kompetisi besar, ada banyak kematian dan cedera di antara staf pengajar dan murid. Kompetisi besar antara perguruan tinggi dan universitas yang diadakan setiap 3 tahun ini adalah mimpi buruk yang khas bagi Akademi Zandao di negara Yan. Oleh karena itu, setiap kali akademi dikirim untuk berpartisipasi dalam ajaran Dabi, ada juga siswa yang tidak memiliki hubungan atau latar belakang, dan mereka diperlakukan sebagai umpan meriam. Kompetisi berikutnya tinggal 1 bulan lagi. Selama periode waktu ini, Akademi telah mengonfirmasi daftar instruktur dan siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi. Karena status khusus Li Longsing, tidak ada yang mencarinya. Memikirkan hal ini, Zhao Tianba menggosok kepalanya dengan sedih, dan berkata kepada adik laki-lakinya, tapi Li Longsing adalah keturunan dari keluarga Li, dengan latar belakang yang baik. Tidak mudah bagi kita untuk membiarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi. Begitu suara itu jatuh, Zhao Tianba bergegas keluar dari istana seperti kilat. Dia ingin kembali dan meminta leluhurnya untuk keluar, dan meminta dekan untuk memasukkan Li Longsing ke dalam daftar kompetisi. Selama dekan setuju, Li Longsing pasti tidak akan lepas dari nasib dipenggal dalam kompetisi kali ini. Karena dalam kompetisi besar sebelumnya, lebih dari separuh instruktur dan murid akan terbunuh atau terluka. Sebelum kompetisi besar, dia harus pergi ke Akademi Zandao negara lain untuk melakukan beberapa kegiatan rahasia, dan memberikan hadiah yang murah hati, sehingga para jenius Akademi Zandao negara lain dapat membiarkan Li Longsing di kompetisi besar. Dengan cara ini, Li Longsing pasti akan mati. Kembali ke kediaman. Li Longsing segera memasuki ruang rahasia dan mulai mundur dan berlatih. Di cincin penyimpanan Zhou Feng, dia menemukan beberapa bahan tambahan untuk memurnikan pil tulang celestial kuno. Bahan-bahan itu persis seperti kekurangannya. Selain itu, ia juga menemukan metode latihan pemurnian tubuh Jue Qiao. Dibandingkan dengan bab pelatihan tubuhnya, kekuatan supernatural dari pelatihan tubuh ini sama sekali tidak signifikan, tidak layak disebut. Apalagi, 7 pemurnian tubuh Jue ini tidak lengkap, itu hanya sebuah fragmen, setelah dipraktikkan dengan gegabah, itu hanya akan menjadi bumerang dan menjadi terobsesi. Karena tercatat dalam pemurnian tubuh Jue, yang dimulai dengan memurnikan pil tulang langit kuno. Nyatanya, itu salah besar. Untuk memurnikan tubuh, pertama-tama seseorang harus memurnikan kulit dan kemudian tulang. 7 pemurnian tubuh Jue, kehilangan lingkungan pemurnian kulit yang paling penting, dimulai dengan pemurnian tulang sejak awal. Hasil akhirnya hanya bisa berakhir dengan tragedi. Li Longsing berpikir sejenak, dan langsung meremas 7 pemurnian tubuh Jue, dan mengubahnya menjadi bubuk. Dia tidak bisa membiarkan teknik latihan tubuh yang tidak lengkap ini terus merusak dunia. Setelah semua bahan siap, Li Longsing mengeluarkan kuali dan mulai menyempurnakan pil tulang langit kuno. Setelah alkimia selesai, dia dapat mulai mempraktikkan kondisi pemurnian tulang. Alam pemurnian tulang telah mencapai kondisi puncak, dan hanya dengan kekuatan fisik, dia juga dapat melawan orang kuat di alam langit. Dia bahkan dapat menamparkan lawan sampai mati dengan 1 telapak tangan. Setelah 2 jam, dan berhasil. Li Longsing menyingkirkan kuali dan fokus pada kultivasi. Setelah berlatih sekitar sebatang dupa,
energi seluruh tubuhnya telah kembali ke kondisi puncaknya. Dia mengambil pil tulang surgawi di depannya dan memasukkannya langsung ke mulutnya. Dengan pikiran, bab pemurnian tubuh mulai berjalan. Segera, kekuatan agung ramuan itu berubah menjadi gumpalan energi aneh, yang perlahan meleleh ke dalam tulangnya. Suara kacang pecah dari tabung bambu datang, dan tulang seluruh tubuh Li Longsing mulai berubah dengan tenang. Waktu kultivasi selalu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu adalah pagi hari kedua. Li Longsing tiba-tiba membuka matanya, dan mata batinnya meledak. Dia berdiri, meregangkan otot dan tulangnya, dan ada semburan suara aneh yang tumpul di tubuhnya. Ketika indera ilahi memasuki penglihatan batin, Li Longsing menemukan bahwa semua tulangnya menjadi lebih keras. Warnanya juga berubah dari putih menjadi platinum samar. Selama semua tulang berubah menjadi emas, itu berarti tingkat penyempurnaan tulang telah mencapai kesuksesan besar. Sekarang dia baru memulai dan meletakkan fondasinya. Li Longsing tidak terburu-buru, dia harus berlatih selangkah demi selangkah, dan dia tidak boleh tergesa-gesa. Jika tidak, begitu dia terlalu ingin berkembang, mungkin akan ada masalah besar. Tulang seluruh tubuh akan meledak. Li Longsing menarik napas dalam-dalam, mendorong pintu dan berjalan keluar. Kakak, cepat datang, kakak Qian telah menyiapkan makanan enak untukmu. Di luar pintu, Xiao Yu sedang menjaga di sana, dan ketika dia melihatnya keluar, dia segera memanggil dengan gembira. Li Longsing bertanya sambil tersenyum, apa yang enak? Kamu akan tahu jika kamu datang. Xiao Yu tersenyum dan berlari menuju dapur belakang. Li Longsing dengan cepat mengikuti. Ketika dia sampai di dapur belakang, dia melihat Qian sedang sibuk di kompor, dan Xiuer sedang membantu. Di talenan di sebelahnya, ada beberapa lauk pauk yang enak. Warna dan aromanya enak, dan hanya dengan melihatnya saja sudah bisa membangkitkan nafsu makan orang yang kuat. Qian, kamu melakukan semua ini? Li Longsing bertanya dengan heran. Tan Qian mengangguk sambil tersenyum, ya, kakak Li, ini semua hidangan baru yang saya pelajari, bagaimana kalau kamu mencobanya? Setelah berbicara, dia mengambil sepasang sumpit dan menyerahkannya kepada Li Longsing. Li Longsing mengambil lauk sambil tersenyum dan menggigitnya. Kulitnya berubah. Apakah tidak enak? Tan Qian bertanya dengan gugup. Li Longsing menggelengkan kepalanya, tertawa dan berkata, tidak, ini enak. Tan Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya, menepuk dadanya dan berkata, aku takut setengah mati, kupikir kamu tidak menyukainya. Li Longsing tertawa, dia bertanya, bagaimana mungkin? Selama itu buatanmu, aku pasti menyukainya. Benarkah? Tan Qian tersenyum manis. Tan Qian berkata dengan gembira, karena kamu menyukainya, aku akan membuatnya untukmu setiap hari, oke? Li Longsing menggelengkan kepalanya, tidak. Ah, kenapa? Tan Qian terkejut. Li Longsing menjelaskan, aku takut kamu akan lelah. Tan Qian tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar itu, aku akan memasak untukmu, aku tidak lelah. Li Longsing mengambil tangan batu giok Qian dan berkata dengan penuh kasih sayang, kamu ini kesayanganku, aku tidak ingin kamu lelah, jangan lakukan hal seperti ini di masa depan, serahkan saja pada pelayan. Tan Qian sedikit tersipu, dan mengangguk dengan gembira. Instruktur Li. Pada saat ini, suara bernada tinggi tiba-tiba terdengar dari luar. Li Longsing mengerutkan kening, melepaskan tangan Tan Qian, dan melihat ke belakang dengan tidak senang. Saya melihat seorang pelayan berlari dengan tergesa-gesa. Ada apa? Instruktur Li, wakil presiden akademi ada di sini dan mengatakan dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk bertemu denganmu. Pelayan itu dengan cepat menjawab. Wakil presiden yang mana? Wakil presiden Li dari Balai Penegakan Hukum. Li Chengsun. Iya, wakil presiden Li sedang menunggumu di aula depan sekarang, tolong cepat bergegas. Oke, aku akan pergi sekarang. Li Longsing mengangguk dan meminta maaf kepada Tan Qian. Qian, maaf, aku tidak bisa mencicipi makananmu lagi. Iya, pergilah. Wakil Presiden Li ada di sini secara langsung, dia pasti mencarimu untuk sesuatu yang penting.
Tan Qianqian tersenyum penuh pengertian. Li Longxing datang ke aula depan bersama para pelayannya. Dia melihat Li Chengsun dan Tan Xiaomo duduk di sana, mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Ekspresi keduanya sangat serius. Bahkan wajah Tan Xiaomo penuh dengan kemarahan yang kuat. Li Longxing sedikit melengkungkan tangannya, lalu menatap Tan Xiaomo dan berkata, "Kakek, apa yang terjadi?" Tan Xiaomo menghela nafas, dan berkata dengan getir, "Xiao Li, kita telah dibodohi." Kulit Li Longxing berubah, "Siapa yang berkomplot melawan kita?" Tan Xiaomo mengertakkan gigi dan berkata, "Zhao Xi, patriark keluarga Zhao, bajingan itu benar-benar memohon kepada dekan untuk menambahkan kita bertiga ke daftar kompetisi perguruan tinggi." Berbicara tentang ini, dia melirik Li Chengsun dan menambahkan, "Saya mendengar dari saudara Li bahwa daftar aslinya telah ditentukan, dan nama kami tidak ada di dalamnya. Tapi tadi malam, orang tua Zhao Xi pergi ke dekan, dan dia tidak tahu apa yang dia katakan kepada dekan. Hari ini daftarnya berubah. Aku, kamu, dan Qianqian semuanya termasuk dalam daftar." Setelah saudara Li mengetahui hal ini, dia khawatir sesuatu akan terjadi pada kita, jadi dia bergegas memberitahu kita pagi-pagi sekali. Li Chengsun mengangguk, "Instruktur Li, masalah ini sangat penting. Saya harap Anda dapat kembali ke keluarga Li secepat mungkin, dan meminta bantuan leluhur Anda dari keluarga Li. Mungkin masih ada ruang untuk perubahan dalam masalah ini." Li Longxing berpikir sejenak, lalu bertanya dengan curiga, "Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kompetisi perguruan tinggi ini." Li Longxing tidak tahu begitu jelas tentang kompetisi perguruan tinggi, tetapi dia secara kasar membaca pengantar yang relevan dari buku yang memperkenalkan situasi perguruan tinggi terakhir kali. Dia sangat penasaran, bukankah itu hanya kompetisi kecil? Mengapa Li Chengsun dan Tan Xiaomo begitu khawatir? Li Chengsun tersenyum kecut dan berkata, "Izinkan saya memberitahu Anda tentang situasi kompetisi sebelumnya terlebih dahulu. Untuk memilih bakat luar biasa, kompetisi perguruan tinggi sangat sengit. Dalam kompetisi, saling bertarung tidak dilarang. Namun, dalam setiap kompetisi, Akademi Zandao Diangguo menderita banyak korban dan menjadi peringkat bawah, baik yang kedua dari bawah atau yang ketiga dari bawah. Kompetisi besar tahunan dianggap sebagai mimpi buruk, dan saya tidak ingin berpartisipasi di dalamnya. Tetapi akademi tidak berani melanggar kehendak Zandao Zong, jadi setiap kali ada kompetisi besar, itu akan secara selektif mengirim beberapa guru dan siswa tanpa latar belakang identitas untuk berpartisipasi. Terus terang, mereka yang pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi semuanya adalah umpan meriam yang ditinggalkan dengan kejam oleh akademi. Sekarang, Anda harus mengerti mengapa saya ingin Anda kembali ke keluarga, meminta tolong leluhur keluarga Li untuk mundur." Li Longxing mengerutkan kening, dan akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Dari sudut pandang ini, kompetisi perguruan tinggi ini benar-benar kejam dan berdarah. Setelah dipikir-pikir, dia terus bertanya, "Saya tidak tahu apa itu tentang kompetisi perguruan tinggi." Li Chengsun menjawab, "Bentuk dari setiap kompetisi besar berbeda. Terkadang orang-orang dari sekolah peperangan 9 kerajaan dipanggil secara langsung, dan peringkat diberikan sesuai dengan aturan arena grup. Terkadang membiarkan setiap orang membentuk kelompok untuk pergi ke area terlarang tertentu untuk berlatih, dan kemudian menentukan peringkat sesuai dengan perolehan atau peningkatan kekuatan mereka sendiri. Adapun kompetisi akbar sebulan kemudian, dia mendengar bahwa itu akan tetap sama seperti tahun lalu. Itu juga akan dipraktikkan di alam rahasia Perang Dao Sekte Perang Dao. Pada akhirnya, peringkat perguruan tinggi akan ditentukan berdasarkan piala yang diserahkan oleh perguruan tinggi besar. Semakin banyak jarahan, semakin tinggi peringkatnya. Dan 10 pemain teratas dalam kompetisi juga diberi peringkat berdasarkan nilai rampasan yang mereka ambil. Ini juga berarti bahwa untuk mendapatkan peringkat teratas, semua orang akan menjadi gila begitu memasuki ranah rahasia jalur pertempuran, dan mereka tidak akan ragu untuk membantai orang dari akademi nasional lain untuk merebut kekayaan. Dalam kompetisi besar terakhir, total 103 guru dan siswa dari Akademi Zandao Kerajaan Yan kami berpartisipasi. Pada akhirnya, kurang dari 20 orang kembali hidup-hidup, dan lebih dari 80 orang meninggal. Bisa dikatakan ada banyak korban jiwa. Banyak dari mereka yang kembali menjadi gila, hampir semuanya ketakutan karena keberadaan yang kuat di wilayah rahasia Zandao, serta orang-orang kuat dari akademi lain.
Jadi instruktur Li, dengarkan nasihatku, cepat kembali ke keluarga, dan minta bantuan leluhurmu dari keluarga Li, mungkin dia satu-satunya yang bisa membuat dekan berubah pikiran. Li Longsing merenung sejenak, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mengharapkan hal yang begitu baik, mengapa aku harus mengubahnya? Apa? Li Chengsun dan Tan Saomo terkejut ketika mendengar kata-kata itu, menurutmu ini hal yang baik?